Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang beriman, seorang muslim beriman kepada uluhiyahnya Allah. Uluhiyah Allah terhadap seluruh makhluk dan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada sembahan yang hak selain Allah. Yang demikian itu berlandaskan dalil naqli dan dalil akli di bawah ini. Dan karena hidayah Allah kepadanya. Sebab siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat hidayah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Dalil naqli dalam surah Al-Imran Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Imran ayat 18. Para pendengar yang beriman, kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Allah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 163 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana wa'buduni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Quran surat Toha ayat 14. Dan dalam surat Muhammad Allah berkata, maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Para pendengar yang beriman, berapa banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah lah yang pantas disembah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu juga di dalam surah Al-Asyr ayat 22-23. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Zat yang maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci. Kemudian berita dari para Rasul tentang keuluhian Allah dan seruan mereka kepada seluruh kaumnya agar beriman kepada uluhiyahnya Allah serta beribadah dan menyembahnya semata dengan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Nabi Nuh berkata dalam surah Al-A'raf 59, Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Demikian pula ucapan Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syu'ib, semua mengatakan kepada kaumnya, Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Al-A'raf ayat 65, ayat 73 dan 58. Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, Patutkah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. Al-A'raf ayat 140.
Dan Nabi Musa mengatakan itu kepada Bani Israel tatkala mereka meminta kepadanya agar membuatkan sembahan berupa patung untuk mereka yang akan mereka sembah. Kemudian Nabi Yunus di dalam bertasbih mengucapkan, "Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Surah Al-Anbiya ayat 87. Dan Rasulullah SAW di dalam tasyahud mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Kemudian dalil akli yang mengatakan sesungguhnya rububiyah Allah yang tidak diperdebatkan mempunyai konsekuensi yang mengharuskan keuluhiannya. Sebab Rabb yang dapat menghidupkan dan mematikan, memberi dan menahan pemberian, mendatangkan manfaat dan menurunkan mara bahaya. Dialah yang berhak disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluknya. Para pendengar yang budiman, Allah yang wajib disembah oleh mereka semua hambanya yang ditaati dan dicintai, yang diagungkan dan disucikan, yang diharapkan dan ditakuti. Kalaulah semua makhluk ini berada di bawah rububiyahnya Allah yang bermakna bahwa setiap makhluk merupakan bagian dari ciptaannya. Dia yang memberikan rezeki, dia yang telah mengatur seluruh perihalnya, dan dia pula yang menjalankan semua keadaan dan urusan mereka. Maka bagaimana bisa masuk akal atau mereka mempertuhankan dan menyembah sesuatu di antara makhluk ciptaannya yang bergantung kepadanya. Karena itu, apabila sudah dipastikan bahwa tidak ada makhluk yang dapat dijadikan Tuhan atau sembahan, maka secara pasti dapat ditegaskan bahwa Sang Pencipta yang telah menciptakan semua makhluk inilah Tuhan yang hak dan sembahan yang benar. Kemudian sifat-sifat kesempurnaan yang absolut yang dimiliki Allah seperti Maha Kuat, lagi Maha Kuasa, Maha Tinggi, lagi Maha Besar, Maha Mendengar, lagi Maha Melihat, Maha Penyantun, lagi Maha Penyayang, Maha Halus, lagi Maha Mengetahui. Semua itu mengharuskan penghambaan dan kepatuhan hati manusia kepadanya dengan penuh rasa cinta dan pengagungan, dan mengharuskan penghambaan seluruh anggota tubuh kepadanya dengan penuh rasa taat dan tunduk. Para pendengar yang budiman, insya Allah bila kita mengimani tentang uluhiyahnya Allah, mengimani tentang Allah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, tentu kita akan dengan senang hati menghambakan seluruh anggota tubuh kita kepadanya dengan penuh rasa taat, patuh, dan tunduk kepadanya. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Insya Allah dengan menyadari hal ini, kita tidak akan mensekutukan Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Semoga dengan sedikit ilmu yang kita bagi pada hari ini
dapat memperkuatkan akidah kita kepada Allah, agar kita lebih patuh, lebih taat, lebih menghambakan diri pada Allah dengan penuh rasa cinta, taat, tunduk dan patuh kepadanya. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.